sih? Nggak tahu, soalnya kan kita belum ada yang tahu. Jadi nonton kita ada yang tahu. Kayak kita harus buru-buru deh, takutnya keburu masuk. Udah yuk. Yuk. Twin monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jalani mulai. Sekali ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya mau absen dulu. Amel, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Bila, Hadir Bu. Zahra. Hadir Bu. Hari ini hadir semua, tidak ada yang alfa maupun sakit ataupun izin. Baiklah, materi akan segera kita mulai. Baik anak-anak, seperti yang Ibu bilang kemarin, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur golongan utama pada tabel periodik. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu tabel periodik? Saya Bu. Unsur-unsur yang terletak di golongan pada tabel periodik dimulai dari 1A hingga 8A. Tepat sekali Zahra dalam kehidupan sehari-hari. Angel, bisakah kamu menyebutkan tentang golongan 1A dalam tabel periodik? Bisa Bu, golongan 1A adalah unsur alkali seperti hidrogen, litium, kalium, dan natrium. Benar, unsur alkali sangat reaktif terutama dengan air. Natrium misalnya jika kita masukkan ke dalam air akan bereaksi hebat dan menghasilkan gas hidrogen. Sekarang bila apa yang kamu tahu tentang unsur-unsur golongan 2A? Golongan 2A disebut juga logam alkali tanah seperti berilium, magnesium, dan kalsium. Mereka juga cukup reaktif tapi tidak sekuat golongan 1A. Bagus, logam alkali tanah ini sering kita temui di dalam magnesium. Misalnya sangat penting dalam fotosintesis dalam tumbuhan. Amel, bisakah kamu menyebutkan salah satu unsurnya? Golongan 3A memiliki unsur seperti boron, aluminium, dan gallium. Betul, aluminium adalah logam yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk membuat aluminium foil. Sekarang, Zahra, apakah kamu tahu salah satu unsur dari golongan 4A? Ya Bu, golongan 4A memiliki unsur karbon, silikon, germanium, dan timbal. Tepat sekali. Karbon adalah unsur penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup berbasis karbon. Silikon di sisi lain sering digunakan dalam teknologi semikonduktor. Bagaimana dengan golongan 5A, Bila? Golongan 5A punya unsur nitrogen, fosfor, dan arsen. Benar. Nitrogen membentuk sebagian besar atmosfer kita. Sementara fosfor penting untuk kehidupan karena terdapat dalam DNA dan tulang kita. Angel, bisa kamu sebutkan unsur dari golongan 6A? Golongan 6A atau disebut juga unsur kalkogen memiliki oksigen, sulfur, dan selenium. Bagus. Oksigen jelas unsur yang sangat penting untuk kehidupan. Sulfur sering ditemukan di senyawa organik dan anorganik. Sekarang Amel, bagaimana dengan golongan 7A? Golongan 7A dikenal sebagai halogen. Unsurnya memiliki fluorin, klorin, bromin, dan
iodin. Hebat. Halogen sangat reaktif terutama dengan logam alkali dan membentuk garam. Misalnya klorin bereaksi dengan natrium menghasilkan natrium klorida, yaitu garam dapur. Terakhir, Bila, apa kamu tahu tentang unsur-unsur golongan logam tersebut? Tolong jelaskan. Golongan logam A adalah gas mulia seperti gallium, neon, argon, dan xenon. Tepat. Gas mulia ini sangat stabil dan hampir tidak bereaksi dengan unsur lain. Argon misalnya sering digunakan dalam lampu pijar karena sifat yang intern. Apakah kalian punya pertanyaan? Saya, Bu. Ya, apa Angel? Kenapa gas mulia tidak reaktif? Pertanyaan bagus, Angel. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang sudah lengkap di kulit terluarnya, sehingga tidak perlu bereaksi untuk mencapai kestabilan. Inilah yang membuat mereka sangat inert. Oh, jadi itu alasan kenapa gas mulia jadi pengisi balon. Betul sekali, Janda, karena sifatnya yang ringan dan tidak mudah terbakar, sehingga anak-anak pun boleh memakainya. Baiklah, materi sudah selesai. Kalian boleh mencatat terlebih dahulu karena ibu ada keperluan mendadak di kantor untuk mengambil sesuatu. Baik. Kok udah keluar? Kita keluar yuk. Itu udah main ibu enggak? Enggak kali. Kan bentar doang, paling ibu juga lama. Udah deh, ayo gas. Diburu nanti berada ibu. Ayo cepet. Nanti kalau tiba-tiba kita masuk kelas terus ada ibu diomelin gimana? Enggak kali, kan kita cuma bentaran. Palingan juga ibu lama. Ya juga sih. Udah kita ke kantin aja. Yaudah yuk. Gue hari ini ngerasa capek gak sih? Gue hari ini capek banget tau. Gue tuh tadi kan pelajaran kimia ya, terus ngebahas unsur periode. Gue tuh gak ngerti sama pelajaran itu. Sama gue juga ngerasa capek. Kayak bakal kesusahan banget kalau ulangan besok. Gue biasanya nih mau belajar di mana lagi. Daripada mikir itu, mending kita ke kantin yuk. Ayo, gas. Kalian habis dari mana? Habis dari kantin. Ya udah ya. Kalian habis ngapain? Habis kalau mandi. Nah nanti kalau udah mandi kita gimana? Kagak kali, gue nggak makan juga kali. Udah kita masuk yuk, kita main. Oke. Assalamualaikum, Ibu masuk. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Kalian di sini. Kalian habis dari mana? Tadi kan saya bilang buat diem di kelas sambil catat materi. Pagi tadi habis dari kantin Bu sama dari kamar mandi. Kalian udah dengerin saya ngomong. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus catat tentang kehidupan sehari-hari dalam unsur tabel periodik. Paham? Paham, Bu. Saya tunggu kalian sampai besok. Mengerti? Ngerti, Bu. Sudah, kalian kembali ke tempat. Baik, Bu. Baiklah, karena waktu jam pelajaran telah habis, silakan dibawa untuk kembali ke rumah masing-masing. Berani mulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Capek banget nih, enggak sih tadi sekolah? Ini capek banget. Malah gue tadi segala ada tugas kan kita gara-gara keluar. Ya lo ngerti gak sih? Enggak ngerti sih, Ya, juga terus kita gimana ya ngerjainnya? Semoga aja deh kita ntar malam bisa tiba-tiba bisa
semoga aja deh. Semoga deh. Kayaknya gue bakal lama deh di sini soalnya dijemput. Lu dijemput nggak apa naik motor? Gue bawa motor, tapi kita kan nggak searah. Iya, gue berarti nungguin mama gue dulu ya di sini. Iya. Udah kalau gitu gue duluan ya. Iya. Bye, hati-hati. Bye.
kali ya. Guys lagi pada di mana? Kita mau pada main gak? Gue lagi di taman sendirian. Kalau pada main kesini deh. Oke, ditunggu. Hai Zara. Hai. Lu dari tadi? Iya, gue udah tunggu banget. Jadi gue ngecek dulu ada deh namanya pun lupa ada. Kok si Bila Mamil belum sampai ya? Tahu nih kan dia rumahnya jauh. Ya udah tungguin deh. Iya. Hai Dara, Angel. Hai. Jilo belum datang. Belum. Jauh kan lebih jauh. Kayaknya datang. Ya nggak apa-apa. Kita jauh soal rumahnya. Ya nggak apa-apa. Lu pada makan belum sih? Belum sih. Sama lagi gue. Apa kita jajan aja yuk? Udah yuk jajan yuk. Kamu beli apa Mel? Beli bakso. Ini aku beli serambah deh. Mau di dalam nggak? Itu pedes banget ya. Oh pedes. Apa beli minumnya ntar aja? Itu tadi nggak beli minum. Ntar aja deh. Ntar aja. Udah. Ih pedes banget. Sumpah ini pedes banget. Tunggu kayak nggak beli yang ini deh. Soalnya itu pedes banget. Sambelnya banyak banget. Kayaknya kita harus beli minum deh. Yuk. Ih, soalnya pedes banget. Yuk beli minum yuk. Kita makan udah, minum juga udah. Kita kan punya ada tugas nih dari ibu. Iya itu yang disuruh periodik itu deh kemarin. Lu udah pada udah? Enggak nih, nggak ngerti, bingung. Gue juga nggak ngerti, udah nggak ngerti belum. Gimana ya? Terus gimana ya? Kalau nanya ibu nggak mungkin. Pasti kita diomelin. Kemarin aja kita diomelin. Apa kita nyari di internet aja? Iya kali ya. Ada juga sih. Gue cari. Loh, kamu nggak ada HP aja? Iya nih, HP aku rusak. Soalnya kesiram air. Lagi kemarin. Jadi sekarang HP aku lagi kontak. Kalian udah pada nemu belum? Udah. Jadi kamu lihat ke Amel aja deh. Ini barang Ini aku udah ketemu. apa? Coba. Kita kemarin dikasih suruh nyari contoh kan ya? Iya. Di sini ada contoh soal sebuah pabrik menggunakan gas oksigen. Untuk proses pembakaran, oksigen berasal dari golongan 6A dalam tabel periodik. Mengapa oksigen sangat penting dalam proses pembakaran? Jawabannya, oksigen sangat penting karena ia berperan sebagai zat pengoksidasi, memungkinkan reaksi pembakaran berlangsung dengan baik. Oksigen membantu bahan bakar terbakar lebih efisien dan menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Nah, kalian berbeda dulu. Ini Amel kayaknya udah. Ini ada di rumah sakit, pasien sering diberikan gas helium dalam terapi pernapasan untuk kondisi tertentu. Helium adalah gas mulia yang berasal dari golongan 8A. Mengapa helium dipilih dalam kondisi medis seperti ini? Jawabannya, helium dipilih karena sifatnya yang tidak reaktif dan ringan. Gas ini tidak akan berinteraksi dengan bahan kimia lain dalam tubuh, sehingga aman untuk digunakan dalam terapi pernapasan tanpa resiko reaksi kimia yang berbahaya. Kalian Ketemu nih. Di sini ada kalsium unsur golongan 2A, banyak terdapat dalam susu dan diperlukan untuk kesehatan tulang. Mengapa kalsium penting untuk tubuh manusia, terutama tulang dan gigi? Jawabannya sini ada kalsium adalah komponen utama dalam pembentukan tulang dan gigi. Ia membantu menjaga kekuatan dan struktur tulang, serta berperan dalam proses penting seperti kontraksi otot dan fungsi saraf. Ini aku juga udah mau minjem ya, Mel. Natrium dari golongan 1A digunakan dalam garam dapur atau NaCl.
Mengapa natrium dalam bentuk garam sangat penting dalam makanan kita sehari-hari? Jawabannya, natrium penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu fungsi darah, fungsi saraf, dan mengatur tekanan darah. Dalam bentuk garam, natrium juga memberikan rasa pada makanan. Namun, konsumsi berlebih perlu dihindari karena bisa meningkatkan tekanan darah. Udah semua kan ya? Udah itu aja buat besok kita kalau ditanya ibu di kelas. Udah kayaknya itu dah. Apa kita balik lagi ya, soalnya udah sore. Udah nih pulang nih, nanti kita bisa hari malam kita juga. Biar lama. Udah sih, tadi baru udah ntar gue lihat ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin melakukan terlebih dahulu. Amel, Hadir Bu. Angel, Hadir Bu. Jangan, Hadir Bu. Bila, Hadir Bu. baiklah semuanya hadir, tidak ada yang izin alfa maupun sakit. Materi akan kita mulai. Sebelumnya kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian. Apakah sudah diselesaikan? Sudah Bu. Coba kumpulkan, saya mau lihat. Untuk yang namanya dipanggil, silakan maju untuk menjelaskan. Dara, silakan maju dan jelaskan tugas yang telah kamu kerjakan ini. Baik Bu. Sebuah pabrik menggunakan gas oksigen O2 untuk proses pembakaran. Oksigen berasal dari golongan 6A dalam kadar periodik. Mengapa oksigen sangat penting dalam proses pembakaran? Jawabannya adalah oksigen sangat penting karena ia berperan sebagai zat pengoksidasi, memungkinkan reaksi pembakaran berlangsung dengan baik. Oksigen membantu bahan bakar terbakar lebih efisien dan menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya.
Sekian, terima kasih. Terima kasih Jara. Selanjutnya, Amel silakan maju dan jelaskan. Di rumah sakit, pasien sering diberikan gas helium dalam terapi pernapasan untuk kondisi tertentu. Helium adalah gas mulia yang berasal dari golongan 8A. Mengapa helium dipilih dalam kondisi medis seperti ini? Helium dipilih karena sifatnya yang tidak reaktif dan ringan. Gas ini tidak akan berinteraksi dengan bahan kimia lain dalam tubuh, sehingga aman untuk digunakan dalam terapi pernapasan dalam resiko reaksi kimia yang berbahaya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya Dila, tolong jelaskan. Selanjutnya, kalsium untuk golongan 2A dan terdapat dalam susu dan diperlukan untuk kesehatan tulang. Mengapa kalsium penting untuk tubuh manusia, terutama tulang dan gigi? Jawabannya, kalsium adalah komponen utama dalam pembentukan tulang dan gigi. Ia membantu menjaga kekuatan dan struktur tulang, serta berperan dalam proses fungsi seperti kontraksi otot dan fungsi saraf. Kamu praktis silakan maju dan jelaskan. Ibu. Yang keempat yaitu natrium dari golongan 1A digunakan dalam garam dapur. Mengapa natrium dalam bentuk garam sangat penting dalam makanan kita sehari-hari? Jawabannya, natrium penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu fungsi saraf, dan mengatur tekanan darah. Dalam bentuk garam, natrium juga memberikan rasa pada makanan, namun konsumsi berlebih perlu dihindari karena bisa meningkatkan tekanan darah. Sekian, terima kasih. Di ujung ini hebat. Terima kasih atas penjelasan kalian. Hari ini waktu pembelajaran kami sudah paham tentang contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari di dalam mengonstruksi tabel periodik. Ibu
Karena dia minta aku kabar dari ini aja. Kenapa ya teman-temanku Bila, Angel, Zahra nggak ada yang nengokin aku di saat aku sakit seperti ini? Apa karena aku nggak ada HP, jadi mereka nggak ada yang tahu kenapa mereka nggak ada inisiatif untuk melihat keadaanku ini ya? Mana orang tuaku nggak ada. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Angel, kenapa Bu? kamu tahu rumah Amel nggak? Tahu Bu, ya saya juga kayaknya hari ini mau ke rumah Amel deh. Iya, soalnya udah berapa hari ini kan dia nggak ada kabar kan, masuk atau enggaknya nggak tahu. Iya Bu, saya juga kan handphone saya rusak jadinya Amel nggak bisa saya chat. Kamu tahu rumah Amel? Tahu Bu, Bisa anterin saya? bisa Bu. Mari Bu. Ayo. Ini rumahnya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amel. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amel, ibu izin masuk ya. Iya, masuk aja Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam. Amel, kenapa kamu beberapa hari ini tidak ada keterangan sakit atau izin atau apa? Maaf Bu, beberapa hari terakhir ini saya sakit. Dan saya juga bingung mau ngabarin ibu lewat mana karena HP saya rusak dan orang tua saya kerja di luar negeri. Saya kira teman-teman saya bakal ke rumah saya, tapi ternyata enggak Bu. Kamu kayaknya kecapean deh Amel. Karena ibu nggak tahu kamu lagi sakit, jadinya ibu tidak bawa buah tangan. Niatnya kesini tuh cuma buat nyari tahu keadaan kamu aja, karena selama ini kan kamu nggak ada kabar kan, nggak ada keterangan izin ataupun sakit. Jadi ibu minta anterin Angel untuk ke rumah kamu untuk mencari tahu keadaan kamu kayak gimana. Kayaknya kamu kecapean, nanti kamu bisa beli
buah pisang. Nah, karena buah pisang itu mengandung banyak vitamin. Iya Bu, nanti saya akan beli pisang. Oke. Angel, si Zahra sama Bila, dia nggak ikut? Enggak, Mea, katanya dia lagi nggak ada motor. Aku juga kesini tadi sama Bu Sari. Aku juga kan nggak ada HP aku rusak. Jadinya aku nggak bisa ngabarin dia kalau aku mau kesini. Terus kenapa HP kamu bisa rusak juga? Iya, HP aku kemarin jatuh, jadi rusak juga. Oh, pantesan kata Zahra dan Bila kamu nggak ngabarin mereka, kamu nggak masuk sekolah. Karena aku nggak tahu, karena aku nggak ada HP. Iya, soalnya bingung mau ngabarin lewat mana. Soalnya kan orang tua aku juga di luar negeri. Kamu tinggal, berarti kan orang tua kamu kan ke luar negeri ya. Terus kamu tinggal sendiri di sini. Iya Bu, ada saudara sih. Tapi kamu udah periksa, kan sekarang lagi sakit. Iya Bu, saya udah periksa. Kamu udah minum obatnya? Belum. Oh yaudah, nanti kamu minum obatnya, kamu fokus sama kesembuhan kamu dulu. Nanti setelah itu kamu boleh beraktivitas lagi untuk sekolah. Nanti kamu tanyain ke teman-teman kamu kayak Angel, soalnya tugas dari guru mapel lain pun banyak ya. Iya Bu, baik. Tadi kenapa saya suruh kamu beli buah pisang? Karena buah pisang itu banyak mengandung unsur kimianya kayak karbohidrat, vitamin, kalium, mineral, dan antioksidan. Kalau karbohidrat itu untuk dalam bentuk glukosa, frukosa, dan sukosa yang memberikan energi untuk kamu. Tadi kan kamu katanya lemes terus kan? Nah, itu buah pisang itu untuk menambahkan energi kamu karena di dalamnya mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah serat. Serat itu untuk menjaga kesehatan usus kamu. Mungkin setelah usus beraktivitas dengan yang kompleks kayak kamu makan mie dan lain-lainnya seblak, nah itu pisang itu bisa menjaga kestabilan usus kamu juga. Dan yang ketiga itu pisang mengandung banyak vitamin. Di antaranya adalah vitamin C dan vitamin B6 yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh kamu kayak tulang dan lain-lain. Dan selanjutnya mineral itu fungsinya untuk jantung dan tekanan darah kamu untuk menstabilkan kedua itu. Jadi menstabilkan detak jantung dan juga denyut darah atau tekanan darah. Yang terakhir adalah mengandung antioksidan, karena antioksidan itu mengandung dominan dan flavonoid yang melindungi sel dari kerusakan-kerusakan. Jadi pisang pun bisa melindungi sel-sel yang rusak itu, bisa diganti dengan yang bagus. Pamit pulang dulu ya, Mbak Angel. Iya Bu, makasih ya udah jengukin Amel. Iya, sama-sama. Kamu cepat sembuh ya. Iya Bu. Ayo Amel, antar ke depan. Baik, terima kasih. Konsep nama dan lambang unsur dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tahu nama dan lambang unsur itu, kita terlebih dahulu juga harus tahu apa sih unsur itu. Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa, atau akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut ya. Misalkan sebagai contoh itu adalah sebongkah emas. Apabila dibagi terus sampai ke bagian-bagian terkecil ya. Nah, di bagian-bagian terkecil itulah yang disebut sebagai atom. Jadi, untuk pengertian atom itu merupakan bagian terkecil daripada unsur. Banyak sekali unsur yang ada di alam dapat juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya, besi, timah, seng, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Atau misalnya lagi ketika kamu belajar alat musik, tentu saja kamu harus mempelajari simbol-simbol musik atau not baloknya kan? Nah, dari simbol-simbol itulah kita bisa dapat membaca atau mempelajari oleh semua orang, sehingga orang dapat mempelajarinya dengan sangat mudah. Unsur itu diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya loh. Jadi,
ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam maupun di unsur buatannya. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya atau tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur inilah yang saat ini kita gunakan secara internasional dengan menggunakan simbol unsur yang diusulkan oleh ahli kimia, yaitu John Jacob Berzelius. Nah, ilmuwan inilah yang membuat cara pemberian nama ilmiah pada unsur, yaitu yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Dan yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang terakhir, bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama, akan ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut ya. Atau contohnya, unsur karbon. Nama latinnya adalah karbon. Dapat kita lambangkan C. Kita lihat atau kita perhatikan dari nama latinnya ya, berarti C. Nah, unsur kalsium, nama latinnya adalah kalsium. Atau yang dilambangkan Ca. Karena nama latinnya sama-sama huruf kapitalnya adalah C, maka salah satu dari unsurnya itu harus ditambahkan dengan huruf kecil. Jadi bisa dapat kita bedakan, untuk karbon adalah C, sedangkan untuk kalsium adalah Ca. Berdasarkan jenisnya, unsur itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, unsur logam, unsur non-logam, dan juga unsur semilogam. Nah, ketiga unsur ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, unsur logam. Logam merupakan unsur yang memiliki sifat khas yaitu mengkilat atau berkilau. Sifatnya keras, kepadatannya tinggi, bisa dapat direnggangkan maupun ditempa. Kemudian memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, serta merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Atau sifat logam yang lainnya, itu dia banyak dipakai untuk dibuat dalam kerangka kendaraan ataupun bangunan, alat listrik, dan peralatan lain. Atau di laboratorium kimia, biasanya sering digunakan sebagai pemberi donor elektron. Untuk contoh logam adalah besi, aluminium, timah, nikel, dan emas. Untuk mempermudah bagaimana unsur logam itu, kita bisa dapat lihat dari tabel berikut ya. Nah, untuk tabel unsur logam maksud saya, nama latinnya aluminium, lambang unsurnya adalah Al. Tapi tidak bisa dibaca Al. Itu dalam tata cara membacanya ya. Kemudian nama latin aurum, lambang unsurnya adalah Au, bukan dibaca Au. Argentum, nama unsurnya adalah Ag, bukan Ak, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat ya dari tata nama penulisan nama ilmiah atau nama lambang unsur, bisa kita lihat dari awal kata dari nama latinnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke unsur selanjutnya, yaitu unsur non-logam. Non-logam merupakan unsur yang memiliki sifat kusam, tidak mengkilap, konduktor panas yang buruk, atau kebalikan dari unsur logam ya. Contoh dari non-logam itu adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Untuk mempermudah atau mengetahui dari unsur non-logam, bisa kita lihat dari tabel berikut. Nah, untuk nama latin oksigen, lambangnya adalah O. Hidrogen, lambang unsurnya H. Dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa nggak membedakan antara lambang unsur dari non-logam maupun logam? Bisa kita lihat, kalau misalkan kita lihat dari tabel logam tadi, lambang unsurnya dia dibantu oleh huruf kecil ya. Nah, kalau untuk lambang unsur di unsur non-logam,
dia kebanyakan menggunakan huruf kapital besar atau diambil dari depan nama latinnya. Untuk selanjutnya adalah unsur semilogam. Unsur semilogam merupakan unsur yang memiliki sifat yang berada di tengah-tengah antara logam maupun non-logam, atau yang kita sebut sebagai metaloid. Unsur ini dapat kita temukan di tabel periodik unsur ya, di mana untuk unsur logam itu berada di sebelah kiri tabel dan non-logam itu berada di sebelah kanan tabel. Semilogam sering memiliki sifat bisa kusam ataupun mengkilap, melakukan panas dan listrik, tetapi tidak bisa sebaik dengan logam. Merupakan semikonduktor yang baik, biasanya lunak dan juga liat. Dan juga sifat yang lainnya dia sebagai pemberi dan penerima elektron pada reaksi kimia. Contoh-contoh dari semilogam itu adalah boron, silikon, germanium, arsenik, antimon, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah tabel periodik unsur, di mana kita bisa lihat di sebelah kiri, seperti tadi yang sudah disebutkan, di sebelah kiri merupakan unsur-unsur dari logam. Nih ya, saya tandain. Kemudian, yang berada di tengah, itu adalah unsur-unsur sifat pada semilogam. Di sini ada boron, silikon, germanium, arsenik, tellurium, kemudian polonium. Ya, Sb merupakan antimon. Ya, kemudian sebelah kanan ini merupakan unsur-unsur dari non-logam. Nah, kalau mau lihat lebih jelas lagi, ada di buku siswa ya, atau di buku paketnya. Lu pada mau jengukin si Amel gak sih? Iya udah. Diarin sama ibu. Kok gak ngajak-ngajak sih? Ibu kan nggak urusan, jadi lu nggak bisa ngabarin ini berdua. Terus gimana ini? Dia juga HP-nya rusak, jadi dia nggak ada kabar selama beberapa hari dia nggak masuk. Terus ke dia keadaan kayak gimana? Katanya sih udah mulai membaik, tapi nggak tahu deh kata dia. Terus Gimana kalian nih? kapan mau jengukin dia? Tahu deh. Dia mau kapan nggak? Jadi jawab nggak? Boleh sih ikut aja mau. Besok aja kali ya? Boleh sih lagi bareng-bareng. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!